makanya ada istilah haji gitu kan. Oh. Haji. Nah, ini konon kabarnya istilah haji itu cuma ada di Indonesia. Iya. Supaya apa? Supaya membedakan antara orang yang pernah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dengan yang bukan. Iya. Jadi kalau orang sudah disebut haji ini harus diwaspadai ini. Kenapa? Karena kalau orang bisa berhaji itu Bang Sul, berarti kan satu yang secara finansial mereka kuat. Oke. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di podcast Lantai Atas dengan pembahasan yang menarik, Buletin Dakwah Kafah. Kita akan bedah bersama salah seorang Dewan Redaktur Lantai Atas, Bang Is. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan biasanya saya panggil Bang ini. Iya, begitulah Bang Zul. Yang penting bukan Bizul ya. Iya. Nah, tema menarik kali ini tentang Buletin Kafah ya, edisi terbaru Bang Is, edisi 395 bulan Zulhijjah. Oh iya, berarti yang Jumat barusan ini ya? Baru-baru ini. Oke. Ya, temanya tentang haji dan persatuan hakiki. Oh iya, betul ya. Nah, apa makna sebenarnya haji yang ada dalam sana dalam Islam itu sendiri? Apa makna tersendiri haji itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih Bang Sul atas kesempatannya di malam hari ini. Kembali kita berpodcast ria ya. Iya. Bisa menambah wawasan kita semua dan pembelajaran untuk kita bersama. Betul. Jadi terkait dengan haji, saya kira sudah sangat familiar bagi kita semua ya, umat Islam, bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima ya, bahwa dia adalah salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diwajibkan bagi mereka yang mampu ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan haji kepada umat manusia ya, dari seluruh penjuru bumi untuk mengunjungi Baitullah ya, yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim ya, yang kemudian dipersyaratkan bagi mereka man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ke sana ya. Jadi ini adalah sebuah kewajiban bagi siapa saja yang memang memiliki bentuk-bentuk kemampuan yang bisa mengantarkan dia ke sana ya. Apakah itu kemampuan finansial, kemampuan kesehatan tentunya ya. Dan kemampuan yang lain termasuk ya utang-utang diberesin dulu ya. Jangan sampai berangkat haji ternyata penuh dengan utang. Itu ironi juga ya. Barangkali seperti itu. Iya. Jadi haji ini merupakan sebuah kewajiban ya, bagi umat Islam yang mampu. Bagi yang mampu. Namun makna hakiki dari sebuah ibadah haji itu apa? Ya, perjalanan haji ya. Jadi di dalam sebuah hadis memang disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menganggap ada 3 komponen yang dianggap sebagai duta-dutanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang pertama adalah mereka yang berjihad fisabilillah, kemudian mereka yang melaksanakan ibadah haji, dan yang ketiga adalah mereka yang melaksanakan umroh. Ini yang disebut sebagai duta-dutanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya kemudian mereka yang berhaji itu seruannya apa? Labbaik Allahumma labbaik ya. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kami penuhi ya seruanmu ya. Jadi mereka yang datang ini adalah dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu ternyata kita akan menemukan bahwa perjalanan haji itu adalah sebuah perjalanan spiritual tentunya ya, di mana di dalamnya kita akan menemukan banyak rules ya, banyak aturan-aturan yang telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Perlu dipahami bahwasanya Rasulullah SAW itu melaksanakan haji itu cuma sekali ya. Dan Rasulullah melaksanakan haji sekali ya? Sekali dan sekaligus perpisahan beliau. Namun menariknya adalah pelaksanaan haji beliau itu disaksikan oleh begitu banyak umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Dan sekali beliau melaksanakan ibadah haji, pada saat itulah beliau secara simultan yang menjelaskan hukum-hukum tentang haji itu sendiri ya. Di mana harus mikatnya ya. Misalnya penduduk dari Yaman mikat dari mana, dari Indonesia
mikat dari mana, beliau langsung menjelaskan ya secara leksikal, secara langsung kepada para sahabat dan orang-orang yang hadir di situ. Yang selebihnya kemudian adalah terkait dengan ibadah-ibadah yang berada di dalam kandungan haji itu ya. Tentunya yang terpenting adalah wukuf di Arafah ya. Wukuf di Arafah itu adalah sebuah momen di mana kaum muslimin ya di tanggal 9 Zulhijjah itu berkumpul di padang Arafah ya untuk kemudian berdiam di sana ya di tengah hari setelah waktu duha sampai kemudian menjelang asar ya. Kemudian mereka wukuf di sana untuk kemudian ya di situ kita memanjatkan banyak doa ya. Berdoa saja ya. Berdoa ya, berdiam di situ berdoa, kemudian merenungi kesalahan-kesalahan kita dan memang momennya itu sangat menyentuh ya. Sangat sakral sekali. Sangat sakral sekali ya. Saya pribadi sangat merasakan ya pada waktu 2023 kemarin hadir di sana bersama seluruh kaum muslimin ya. Banyak sekali yang menyambut kita ya, kayak berkumpul di situ ya, berpakaian ihram ya, pakaian yang sangat sederhana ya, hanya 2 lembar kain saja ya yang kita ikatkan di badan ya, untuk kemudian di sana kita berkumpul ya seluruh kaum muslimin ya, yang berkulit hitam ada, yang berkulit putih ada juga, berkulit merah, kuning, tidak ada hijau biru ya. Jadi itu berkumpul semua di sana. Seluruh umat ada dalam satu waktu di satu tempat. Di satu tempat. Tidak membedakan kulit, tidak membedakan warna, tidak membedakan negara. Tidak membedakan asal usul. Tidak membedakan kemudian kaya miskin. Betul. Ya. Tidak membedakan asal dari negara mana. Kita semua gepluk satu menyatu di situ ya, untuk kemudian menyadari diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dilakukan pada satu wukuf itu ya. Setelah itu nanti ada proses yang lain ya. Kemudian melontar jumrah ya, jumrah al-wusta, usta dan aqobah kan? Jadi bisa dipahami bahwa di Arafah itu dengan aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu itu menunjukkan satu kesatuan yang nyata kaum muslimin ya. Iya, jadi di sana kemudian nampak jelas ya bahwa kita sebagai kaum muslimin ya itu hadir ya dengan spirit ketundukan yang luar biasa. Bisa dibayangkan ya, Bang Zul ya, ketika kita ada di sana di siang hari panas ya, kehausan itu kita rela untuk menerima itu semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu tidak sah kalau tidak wukuf ya. Ya, jadi di dalam hadis dikatakan al-hajju Arafah. Jadi haji itu di Arafah ya. Makanya kemudian para jamaah haji yang sakit ya, karena saya waktu itu 2023 bagian dari tenaga kesehatan haji di PPIH, jadi jamaah-jamaah yang sakit itu bahkan yang terimpus misalnya nanti kita bawa dengan kendaraan ambulans ya. Ya, karena syaratnya minimal tinggal 1-2 jam di sana itu sudah dianggap wukuf ya. Jadi dia tinggal ini bayangkan walaupun dia sakit ya, tetap harus ada di Arafah. Ya, kalau ingin disebut sebagai haji ya. Nah, karena kalau tidak melaksanakan itu ya tidak dianggap sebagai haji. Tidak melaksanakan haji sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu ada di Arafah. Jadi wukufnya maksudnya. Ada spirit kebersatuan ya, saat bersatu dalam satu warna yang sama, yaitu ibadah yang sama, ketaatan yang sama, tanpa membeda-bedakan tadi status negara segala macam. Ya, betul sekali Bang. Jadi apa yang menjadi kekuatan dari umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan ibadah haji itu? Ya, jadi tentu kekuatan yang terpenting bagi umat Islam ya, karena haji itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilahnya idrak silatu billah ya. Ada kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas upaya-upaya menuju ke sana yang mengorbankan banyak waktu, tenaga ya, dan kemudian fisik dan seterusnya, itu tidak mungkin kita mau jalankan kalau tidak ada idrak silatu billah ini. Ya, tidak ada kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kesadaran bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi di situ ada kekuatan ya. Apalagi kita sudah paham bahwasanya
haji itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi kalau yang ingin istilahnya menyempurnakan keislamannya ya, dan mampu, maka wajib untuk melaksanakan haji. Berikutnya kemudian adalah tentu kekuatan dari kaum muslimin itu sendiri ya. Meskipun saat ini kaum muslimin terpecah-pecah menjadi lebih dari 57 negara ya, setelah hilangnya wadah persatuan kaum muslimin ya, Daulah Khilafah 1924 diabolis ya, di apalagi namanya, di kudeta ya, kemudian hilanglah wadah tersebut. Namun ya sebagai sebuah entitas ya, entitas yang dari sisi jumlah cukup banyak ya, dari sisi kesamaan mereka memiliki kiblat yang sama ya, kemudian tentu Tuhan yang sama ya, kemudian Rasul yang sama dan agama yang sama ya. Spirit sebagai kaum muslimin itu juga yang kemudian mendorong mereka untuk bisa hadir di prosesi haji. Salah satunya adalah wukuf di Padang Arafah. Ada makna yang lain di buletin ini bahwa kaum muslim itu ibarat satu tubuh. Oh ya, betul ya. Nah, seperti apa ibarat satu tubuh itu kalau dalam artian persatuan kaum muslimin? Iya. Jadi di dalam banyak hadis kan digambarkan bahwasanya kaum muslimin itu kal jasadil wahid ya, seperti satu badan ya, yang ketika satu itu, kalau badan kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya tangan kiri gatal, ya otomatis tangan kanan yang menggaruk. Tidak mungkin tangan kiri juga yang menggaruk. Bagaimana caranya kan? Harus tangan kanan ya. Seperti itu. Jadi kalau ada satu bagian yang tertusuk duri, ya, misalnya kaki yang tertusuk, ternyata mulut yang berteriak, ya kan? Bukan kaki yang berteriak. Bukan kaki yang berteriak kan? Lutut mulut yang berteriak ya, untuk menunjukkan bahwa ada bahaya ya, ada bagian yang tertusuk ya, tersakiti ya. Sekarang kita bayangkan kalau misalnya ada satu tubuh ya, satu badan kita lah katakanlah ya, misalnya kemudian ada katakanlah tangan kita diamputasi ya kan, terpotong misalnya, kemudian tangan kita itu misalnya badan kita ada di Sudiang, terus tangan kita ada di Goa misalnya kan, terus tangan yang di Goa itu ditusuk-tusuk, diiris-iris, kira-kira terasa enggak? Sudah tidak terasa, ya kan? Sudah tidak terasa kan? Sudah tidak terasa karena sudah terpotong, sudah dipotong. Ya, jadi bayangkan kalau kemudian sebuah jasad itu seperti itu, ya. Inilah yang kemudian sebenarnya apalagi namanya hal yang tidak diinginkan. Maksudnya ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu, maka hakikatnya harus seperti itu. Jadi kalau ada bagian yang tersakiti, maka yang lain harus memberi respon. Tidak seperti bagian yang terpotong-potong, teramputasi seperti itu tadi. Misalnya tangan kita ada di mana, badan ada di mana, tangan disakiti, badan sudah tidak ada respon lagi. Ini karena sudah dimutilasi, jadi tidak ada minat rasa. Ya, sudah tidak terasa lagi kan. Coba Maki sendiri. Jangan Pak, jangan. Nah, ini ibarat ironi bahwa persatuan umat Islam itu ada, tapi bagaimana dengan saudara-saudara yang lagi tertindas seperti di Palestina? Ya. Nah, disinilah kemudian kita bisa katakan terjadi sebuah ironi ya. Kalau tidak bisa dikatakan paradoks ya. Paradoks. Ya, ironi karena itu tadi ternyata Rasulullah SAW ya, junjungan kita di satu sisi memerintahkan kita itu seperti tubuh yang satu ya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan seperti apalagi ka'annahum bunyanun marsus ya, seperti apalagi namanya rumah yang tersusun ya. Jadi kita harus perkuat saf, persatuan itu adalah sebuah perintah. Namun pada saat yang sama ternyata situasi kondisi kaum muslimin hari ini itu tidak menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tadi. Di mana tadi sempat disinggung bahwa di bagian-bagian lain dari kaum muslimin ini itu kemudian ada yang tertindas ya, ada yang kelaparan, ada yang terjajah dan ada yang terusir gitu kan. Pada saat yang sama ketika kaum muslimin itu diperlakukan demikian ya, tentu oleh musuh-musuh Islam ya. Di sisi lain kaum muslimin di belahan bumi yang berbeda itu kemudian tidak merasakan hal tersebut ya, tidak merasakan hal tersebut. Ya, jadi mereka kemudian sibuk dengan urusan mereka masing-masing ya, sibuk dengan problema internal mereka masing-masing ya. Kemudian pada saat yang sama, nah ini yang jadi ironi ya, justru mengakui ya
entitas yang melakukan tindakan tersebut. Iya, harusnya sebenarnya kita punya empati ya. Ya, minimal empati kan. Iya. Itu level terendahnya. Tapi ini ada istilahnya mungkin kebablasan ya. Iya. Tidak hanya berempati tapi justru mengakui eksistensi, katakanlah sekarang ya, Iya. Israel ya, mengakui eksistensinya apalagi namanya sebagai sebuah negara Iya. ya. Karena padahal pada saat yang sama jelas-jelas bahwa yang telah melakukan pembantaian tersebut adalah Israel. Iya. Itu menarik Bang Sul. Itu Iya. kita bisa lihat misalnya di pernyataan Presiden kita hari Rabu tanggal 28 Mei ya. Iya, betul. Setelah pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ya. Macron ya. Emmanuel Macron. Ya. Kroninya Israel ya. Ya. Ya jelas ya, Prancis, Inggris, Amerika itu satu geng semua kan. Ya, satu geng. Ya. Tapi ironinya ya, jadi saya lihat di hari pernyataan Pak Presiden kemarin, Pak Prabowo, ada ambiguitas itu, Ya. ada kebingungan gitu. Di sisi lain dia selalu menyampaikan kemerdekaan Palestina. Pas kemarin dia seolah-olah melupakan itu. Ya, orang-orang yang mendukung mensupport Israel datang, dia malah mengatakan bahwa kami juga mendukung Israel gitu. Mendukung Israel ya. Sebagai entitas negara yang lain gitu. Betul, ya. Harus berdampingan. Nah, ini ironi apa ini yang menurut Bang Is terjadi ini? Ya. Sebelum ke sana Bang Sul ya. Jadi kita bisa kutip secara utuh misalnya pernyataan beliau bahwa Indonesia ya itu bersedia untuk membangun atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel bila Israel mengakui keberadaan Palestina. Nah, itu ya. Jadi dari situ saja sudah nampak ada keraguan. Yeah. Maksudnya begini. Maksudnya adalah seolah-olah ini ingin digambarkan bahwa sebenarnya ini ingin mensyaratkan ya kepada Israel untuk mengakui dulu keberadaan Palestina. Baru kemudian Indonesia bersedia untuk mengakui Israel ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ambiguitas itu nampak kalau kita misalnya membaca bagaimana irama yang dibangun oleh negara-negara barat terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Betul. Iramanya apa? Mereka menginginkan bahwa di wilayah Palestina itu ya, the Holy Land itu, mereka ingin agar terbangun yang namanya solusi dua negara ya, two states solution ya. Jadi ada dua negara yang hidup berdampingan, yakni Israel dengan Palestina. Berarti secara kasat mata kita bisa menyimpulkan, dan wajar dong sebagai warga kita bisa menyimpulkan kan, bahwa sepertinya presiden kita itu mengikuti irama apa yang diinginkan oleh Barat. Apa itu? Menyetujui yang disebut solusi dua negara, two states solution. Meskipun bahasanya agak permainan ya. Jadi saya akui Bang Sul sebagai Bang Sul, kalau BangSul akui saya sebagai Bang Is misalnya kan. Ya, betul. Gitu. Berarti kan ini padahal itu bisa jadi ketidakmungkinan itu akan terjadi ya. Iya. Kalau misalnya kita konsisten ya, artinya kita konsisten dengan paling tidak misalnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar misalnya betul. Yang mengatakan bahwa Indonesia itu menolak penjajahan di atas bumi dunia harus dihilangkan. Iya. Bagaimana kan? Dihilangkan, dihancurkan ya? Dihapuskan ya. Ini lebih parah lagi, dihapuskan Pak. Dihapuskan kan? Kalau dihapuskan tidak ada sama sekali. Iya, artinya apa yang terjadi hari ini? Ini amanat undang-undang loh ya. Ini ya pembukaan. Pembukaan. Sebelum masuk undang-undangnya pembukaannya dulu kan. Jadi baratnya pintu tidak bisa kita masuk kalau tidak dibuka, tidak dibaca pembukaannya. Nah di situ ada poin bahwa Indonesia itu menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, apa yang terjadi saat ini antara Israel sebagai sebuah negara dengan warga Palestina itu adalah mode-mode penjajahan. Betul. Apa buktinya? Karena yang pertama terjadi yang namanya pencaplokan wilayah, ya kan, pengambil alihan wilayah secara sistematis. Yang kedua terjadi
penindasan, pembunuhan fisik gitu kan. Betul. Jadi mereka yang menolak tanah Jambil dibunuh. Penindasan, genosida ya, penghilangan etnis yang akhirnya kemudian mereka apakah dia terbunuh di tempatnya atau harusnya mengungsi, akibatnya mereka mengungsi. Dan ini kan bukan perang. Nah, kalau perang itu kan ada adab-adabnya sendiri. Betul. Iya kan? Kalau ada adab sendiri. Nah, kalau ini bukan perang tapi genocide. Ya, ini adalah penjajahan. Jelas ini adalah bentuk penjajahan. Sebagaimana dulu Belanda menjajah Indonesia. Ya. Kita kan melawan karena kita dijajah gitu. Dan sekarang malah kita biar kami tahu kan dia mau juga hidup kan. Ya, seperti itu. Ya, seolah-olah mau. Nah, ini ironi yang menarik. Nah, ironi yang lain kita lihat bahwa pemerintah Arab Saudi yang selama ini mengklaim sebagai pelayan dua kota suci tanda kutip dia juga menjadi pelayan Amerika sepertinya karena dia kemarin menyumbang. Nah, bagaimana menurut Bang Is ini? Ya, baik. Jadi ini menarik ya, apalagi kita kaitkan dengan haji ya, di mana memang penguasa Arab Saudi dinasti Saud itu dianggap sebagai khadimul haramain dua kota suci yang dimaksud adalah Makkah dan Madinah. Ya, khadimul haramain. Dan sebagai penguasa Arab, maka apalagi namanya atribut itu kan tersemat kepada dinasti Saud. Iya, betul. Nah, bahwa terjadi yang namanya pelayanan terhadap kota suci umat Islam ya kita bisa melihat bahwa memang ada seperti itu. Namun pada saat yang sama di sini ironinya ketika kemudian umat Islam itu hanya dipandang pada sebatas, kalau misalnya dalam kacamata dinasti Saud misalnya ya Arab kaum muslimin yang mesti dilayani itu ya ini saja ya, wilayah kekuasaan mereka saja. Sementara kaum muslimin yang lain di belahan bumi yang lain, tanda kutip itu dianggap sebagai bukan dari bagian mereka. Ya. Yang kemudian ketika mereka tertindas, tergenosida, ibaratnya seperti tadi Bang Zul ini tangan teramputasi, kemudian ditaruh di tempat yang jauh, ditusuk-tusuk, yang tubuh intinya tidak merasakan apa-apa. Pada saat yang sama mereka paham bahwasanya yang mengamputasi tangannya itu adalah musuh-musuh mereka. Yang seharusnya bisa mereka hilangkan jauh sebelum upaya amputasi itu terjadi. Nah, ironinya di situ Bang Sul. Jadi pelayanannya terhadap jamaah haji luar biasa, tapi pada saat dengan ingat apalagi namanya salah satu pemasukan terbesar ya bagi Saudi Arabia dinasti Saud ya kalau kita bisa sebut itu adalah dari aktivitas haji dan umroh haji dan umroh. Sayangnya kemudian itu tadi menarik ya, dana-dana yang masuk itu tidak digunakan untuk membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kan bisa saja mereka membeli senjata misalnya kan, atau melatih tentaranya dengan dana-dana yang ada, mensupport dengan teknologi yang paling canggih, itu kemudian terjun langsung membebaskan saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi ternyata tidak dilakukan. Ironinya lagi justru membeli senjata dari Amerika Serikat sekian triliun. Nah ini kan menunjukkan bahwa apalagi namanya dinasti Saud dan orang-orang yang seperti mereka itu sebenarnya bukan menjadi pelayan kaum muslimin, tapi menjadi pelayan bagi orang-orang kafir ya, ini negara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Yang ternyata sudah menjadi penjajah bagi kaum muslimin. Menjadi. Nah ini menariknya bahwa ibadah haji merupakan simbol ketaatan bagi umat Islam, tapi hanya sekali lagi hanya dijadikan sebatas ibadah tok saja. Nah kalau kita flashback di zaman-zaman penjajahan dulu, waktu Indonesia dijajah gitu, haji maknanya dulu luar biasa ya. Digunakan sebagai apa tuh waktu itu haji itu? Jadi menarik ya Bang Sul ya. Ada sebuah buku yang dikarang oleh orang Belanda Jacob van siapa itu saya lupa. Yang jelas judulnya bukan Jacob van Persie ya. Jacob van Dijk yang mau main ini. Jadi judulnya itu Indonesia dan Haji ya. Terbit tahun 1997 ya. Di situ kemudian dikupas oleh Bang Niko Pandawa ya, salah seorang sejarawan muslim muda kita yang cukup konsen ya dalam pembahasan mengenai kaum muslimin dan hubungannya dengan khilafah Islamiyah serta negara-negara yang terlibat di dalam upaya untuk mengabolis daulah khilafah. Beliau menjelaskan bahwa di buku itu tergambar bahwa
penjajah Belanda itu sangat khawatir ya dengan orang-orang yang sempat ya atau orang-orang yang melakukan ibadah haji ya. Jadi para pilgrim itu ya, para jamaah haji yang hendak ke sana itu kalau dia pulang itu apalagi namanya banyak yang tercerahkan ya, banyak yang tercerahkan ya. Karena di masa itu ya ulama-ulama enggak seperti sekarang ya. Konon kabarnya kalau zaman-zaman penjajahan itu ulama-ulama Saudi, ulama di Makkah itu memang mengajarkan Islam secara utuh ya, secara apa adanya ya. Sehingga kemudian orang-orang yang datang ke sana, apalagi yang punya basis keislaman kuat misalnya, datang ke sana, tercerahkan di sana. Ketika mereka kembali ke Indonesia, kembali ke kampung halamannya, mereka menjadi orang-orang yang mempelopori pergerakan untuk melawan penjajahan. Jadi ada spirit perlawanan ya ketika pulang haji itu ya. Ya, ada apalagi namanya spirit bahwasanya itu tadi orang-orang kafir itu senantiasa akan berupaya untuk menguasai kaum muslimin. Sementara di dalam Islam jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Bahwasanya Allah telah menutup jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Maksudnya adalah ketika Allah menutup jalan tersebut, maka kaum muslimin wajib untuk menutup jalan tersebut. Tidak boleh membuka. Jangan malah membiarkan, apalagi memfasilitasi dan meridoi dengan kata-kata misalnya saya setuju membuka hubungan diplomatik dan seterusnya. Nah, kembali lagi. Jadi karena kemudian dikhawatirkan orang-orang yang kembali itu melakukan atau mempelopori gerakan perlawanan ya maka ini ya makanya ada istilah haji gitu kan. Haji ini konon kabarnya istilah haji itu cuma ada di Indonesia supaya apa, supaya membedakan antara orang yang pernah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dengan yang bukan. Jadi kalau orang sudah disebut haji ini harus diwaspadai ini. Kenapa? Karena kalau orang bisa berhaji itu Bang Sul, berarti kan satu yang secara finansial mereka kuat. Yang kedua, secara sosiologis mereka punya wibawa. Yang ketiga, secara apalagi namanya? Keilmuan mereka sudah mendapatkan pencerahan dengan ulama-ulama yang ada di Makkah. Jadi secara matang dulu orang pulang haji malah khawatir ya. Karena kan ditandai nih. Ditandai. Makanya ada gelar haji Dikatanya di sini tunjuk tuh ada istilah haji ya. Ada haji. Kalau haji nih harus di mata-matain nih. Makanya Bang Is enggak mau terus haji di belakang depannya. Takut ya. Takut ditandai. Kalau sekarang kan ya karena mungkin kebanggaan secara sosial kalau sekarang ya. Lebih bukan lagi ketakutan, khawatiran ya. Bukan. Kalau sekarang ya orang apalagi namanya lebih kepada prestise ya. Prestise pulang aja, apalagi kalau orang-orang Makassar kan terkenal ya. Kalau pulang dari haji tuh dia beli emas imitasi. Kemudian di kebanggaan pamer gitu. Sendiri. Nah, terakhir ya Bang Is. Kira-kira momentum haji ini harusnya dijadikan apa bagi kaum muslimin? Dan momentum ini tidak hanya lepas begitu saja. Harusnya seperti apa? Tentunya momen haji yang sekarang ini dan seharusnya juga momen-momen haji sebelum-sebelumnya dan yang akan datang itu harus dijadikan sebagai sesuatu apa yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menarik ya. Rasul itu tadi sudah disampaikan satu kali haji wada, tapi sangat syarat dengan makna ya. Yang pertama itu adalah spirit ukhuwah Islamiyah. Persatuan umat Islam, persaudaraan kaum muslimin. Itu ditunjukkan oleh Rasul di haji itu. Di haji wada itu beliau kemudian pada momen haji tersebut datanglah ya, berbondong-bondonglah kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri ya. Dari barat, utara, timur, Yaman, Persia dan seterusnya datang semua untuk kemudian menyaksikan Rasulullah SAW bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Di situ terlihat memang apalagi namanya ukhuwah Islamiyah ya. Kemudian
ukhuwah Islami itu kemudian nampak pada khutbah haji wada beliau, di mana salah satunya beliau menegaskan ya bahwa umat manusia itu tidak ada kelebihan ya antara yang berkulit merah dengan yang kulit hitam ya. Kemudian tidak ada kelebihan antara yang kulit hitam dengan kulit merah ya. Antara orang Arab dengan orang Ajam ya atau non Arab, semuanya sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Jadi spirit apalagi namanya ukhuwah Islamiyah itu sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, momen haji wada itu ya, momen haji itu kalau di masa Rasul haji wada ya, itu menjadi momen di mana disitulah kemudian terjadi yang namanya pertemuan politik ya. Pertemuan politik dari kaum muslimin. Karena Nabi pada saat itu di momen haji wadat itu beliau kemudian dalam khutbah haji wadanya itu menjelaskan hal-hal yang sifatnya politik. Soal persatuan kaum muslimin ya, soal dihapusnya riba misalnya. Kemudian soal apalagi namanya kewajiban bagi kaum muslimin untuk bersatu ya. Kemudian poin-poin lain yang kemudian menunjukkan bahwa posisi beliau sebagai pemimpin kaum muslimin itu menyampaikan instruksi kepada kaum muslimin secara umum. Ya, jadi seharusnya ini menjadi sebuah momen pertemuan politik bagi ya. Kalau sekarang agak susah ya karena pemimpin kaum muslimin sangat banyak sekali terpecah. Kalau dulu kan bersatu. Jadi Rasulullah di momen haji itu dia itu bukan hanya berarti tidak hanya sebatas sebagai nabi saja, tapi juga kepala negara. Kepala negara, ya. Walaupun di waktu itu tidak disebut sebagai kepala negara, tapi momennya dia menyatukan seluruh umat dalam satu waktu ya. Ya, jadi beliau kemudian menyampaikan memang pesan-pesan politik ya kepada apalagi namanya kaum muslimin pada saat itu ya. Soal ekonomi, politik, kemudian sosial itu dijelaskan di situ ya. Soal bahwa apalagi namanya darah kemudian harta kaum muslimin itu terjaga sejak saat itu dan seterusnya. Itu kalau kita apalagi namanya runut itu khutbahnya itu memang syarat dengan pesan-pesan politik, menegaskan bahwa beliau itu bukan hanya sebagai pemimpin kelompok tapi sudah menjadi pemimpin atau kepala dari sebuah negara yang eksis di masa itu. Kemudian yang ketiga ya apalagi namanya momen haji itu di masa-masa lalu ya. Jadi masa Rasul kemudian setelah di masa Khulafaur Rasyidin ya tergambar bahwa di momen itulah kemudian dilakukan yang namanya muhasabah terhadap aparat-aparat negara. Ini terjadi di masa Umar bin Khattab. Di masa itulah kemudian dievaluasi ini. Karena di masa itu mereka berkumpul semua dipimpin oleh Amirul Mukminin ya. Dievaluasilah kinerja dari para aparat itu karena datang ini dari berbagai wilayah, ditanya satu-satu bagaimana perlakuan wali ini kepada kalian, apakah ada yang mau mengadu? Di dalam sirah disebutkan sempat ada yang mengadu, menyampaikan bahwa pemimpin yang kamu utus ini begini terhadap saya, melakukan ketidakadilan kepada saya. Pada saat itu langsung dimuhasabah oleh Umar bin Khattab. Momen haji nih ya. Di momen haji. Malah dievaluasi pemimpin-pemimpin di wilayah kaum muslimin ya. Ya, jadi ibaratnya mungkin kalau sekarang ya sudah ada kami haji, perbaikin deh. Perbaiki laporan. Seperti itu ya. Sejauh itu ya haji. Jadi dia tidak hanya sebatas ibadah mahdoh saja ya, kewajiban sebagai bagian dari rukun Islam, tapi memang dijadikan momentum untuk penambah spirit ketakwaan pemersatu. Anda bisa bayangkan ya, kalau ribuan kaum muslimin ya kemudian bersatu ya di satu momen, satu tempat, kemudian katakanlah ya kita berandai-andai misalnya kan, kemudian imam pada saat itu menyuruhkan jihad fisabilillah ke satu wilayah. Ngeri, Pak. Kira-kira bagaimana itu ya? Bisa langsung selesai nih masalah ya. Mungkin tidak perlu berperang, mungkin langsung takut saja, langsung ampun ya gitu ya. Sehingga kemudian apalagi namanya penandasan dan penjajahan kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Ingat, bukan cuma di Palestina saja ya, termasuk juga di Kashmir ya, kemudian termasuk juga di wilayah Asia Selatan misalnya ya, di beberapa wilayah, dan juga di India jangan lupa ya, dan juga di Rusia, di Cina juga kan masih Rohingya kan masih mengalami seperti itu Bang Zul. Jadi luar biasa ya. Kalau tadi Bang Istai mengatakan seandainya ya di momen
Arafah tadi itu ya. Ya. Ya, khalifah yaitu menyampaikan satu khutbah ya. Ya. Saat khutbahnya itu luar biasa, merinding itu. Oh iya. Selesai itu urusan Iya, Palestina ya. Iya, selesai. Masya Allah. Jadi ini menarik ya, podcast kita bedah buletin kafah. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita akan bahas lagi Iya. dengan tema menarik lagi yang lain, dan insya Allah bersama saya dan juga Bang Is lagi. Ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Dengan operator tercinta kita ya, Bang Mukmin. Ya. Semua beliau ya. Kalau ini sebentar ada kredit titelnya semua muncul namanya Mukmin. Iya, mulai dari pertama sampai terakhir. Sampai terakhir ya. Yang lightning, kemudian operator. Sampai yang bikin kopi juga dia. Oh iya, oke. Itu barangkali. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.